Hilis Maetano, Magnet Wisata Kepulauan Nias. Nias Selatan Magnet Pariwisata Sumatera Utara, unggulan Indonesia. Oleh Monang Sitohang, jayakartanews.com. Ini tentang Desa Hilis Maetano di Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara. Sebuah desa cagar budaya yang wajib Anda kunjungi jika bepergian ke Kepulauan Nias. Tidak berlebihan memang jika menyebut desa yang satu ini sebagai magnet wisata Nias. Cukup beralasan pula mengapa Desa Hilis Maetano menjadi begitu kaya akan ragam budaya beserta situs peninggalan masa lampau. Bisa jadi, ini erat terkait dengan sejarah imigrasi suku Ononiha ke Nias pada tahun 1350 m. Permukiman pertama yang didirikan berada di Sivalagogomo, Nias Selatan. Orang-orang Ononiha dikenal memiliki pengetahuan unggul untuk teknik bangunan dan pembuatan alat besi. Dari Gomo mereka tersebar ke seluruh pulau sampai semua orang Nias menyebut diri mereka Ononiha. Saya berkesempatan melihat langsung budaya Desa Hilis Maetano bersama rombongan farm trip disebut Parsumut beberapa waktu lalu. Kami disambut Kepala Desa Hilis Maetano, Formildahi SPD, beserta perangkat desa, serta masyarakat setempat. Sanggar Budaya, Laksana Tamu Kehormatan, kami disambut tarian indah Fane Matome. Sebuah tarian adat Nias Selatan yang spesial untuk menerima tamu-tamu kehormatan. Ciri khas para penari terletak pada busana yang dikenakan. Para penari putri mengenakan pakaian adat Orobashi Oli. Sementara, penari pria mengenakan pakaian adat yang disebut Baru Oholu. Pakaian adat tersebut memiliki warna khas, yakni warna emas atau kuning yang dipadukan dengan warna lain seperti hitam, merah, dan putih. Para penari Fanema Tome tadi tergabung dalam sanggar ansambel musik Hilisi Maetano. Mereka biasanya memang mendapat peran menari di pintu gerbang desa, Bawagoli. Kami memiliki beberapa sanggar sebagai sarana latihan pemuda-pemudi. Khusus anak-anak ada sanggar budaya cilik yang melatih usia dini untuk mempelajari seni tari Hilisi Maetano, ujar Kristiamandahi, Eskom, Sekdes Hilis Maetano. Ia pun menyebut sejumlah nama sanggar, di antaranya Faluaya, Hoho dan Mogaele. Nama terakhir adalah sanggar khusus untuk perempuan. Sanggar-sanggar itu juga ada yang mengajarkan seni melompat batu yang memang menjadi atraksi unggulan Nias, ujar Dahi kepada Jayakarta News. Di Nias Utara, anak-anak diajari melompat batu sejak usia 8 tahun. Lompat batu dalam bahasa Nias disebut hombo atau fahombo. Saat bocah, mereka diajarkan melompati batu yang tentu saja masih rendah. Bahkan bukan batu, melainkan replika kayu berbentuk tumpukan batu. Lompat batu adalah uji ketangkasan, umumnya untuk pria. Zaman dahulu, tingkat kematangan seorang pria adalah ketika sudah berhasil melompati tumpukan batu setinggi 2 meter. Itu artinya, ia sudah siap menjadi prajurit desa. Puncak Nias. Jika Hilis Maetano menjadi desa cagar budaya, wajar adanya. Desa seluas 10 km persegi ini dihuni 1932 warga dari 576 kakak. Selain dataran rendah, Hilis Maetano juga memiliki sejumlah bukit. Di desa ini terdapat 69 unit rumah adat, serta 6 unit homestay dengan nuansa adat Nias yang pekat. Mayoritas warga Hilis Maetano bermata pencaharian sebagai petani. Tak heran jika desa ini menjadi lumbung padi terbesar di Kepulauan Nias. Percayalah, tidak cukup waktu sehari untuk menikmati semua keindahan desa ini. Di air terjun Baho Gamira saja, Anda bisa menghabiskan waktu berjam-jam untuk menikmatinya. Ia terletak di Desa Fadoro Hilimbowo, Kecamatan Gunung Sitoli Alowa, Kota Gunung Sitoli. Hawanya sejuk. Selain bisa menikmati air terjun berketinggian 50 meter, Anda juga bisa menikmati sejumlah air terjun, anakan, dengan ketinggian sekitar 5 meter. Aneka pohon keras di sekelilingnya, membuat Anda serasa berada di surga belantara. Selain itu, masih ada air terjun Fanali Jumali. Dan yang tak kalah menarik adalah puncak Hiliamegila. Dari atas, Anda bisa menyapu pandang hamparan Nias Selatan yang ijo royo-royo. Saat ini, otoritas pariwisata setempat juga mengembangkan kawasan puncak yang lain, dengan spot pemandangan yang mirip, dengan sentuhan yang berbeda. Ritual kuno, bukan satu dua hasil riset yang menyebutkan, daerah Hilisi Maetano di Nias Utara adalah cikal bakal peradaban Nias yang kita kenal sekarang.
Tonggak waktu yang dicatat para periset tadi adalah tahun 1350 M. Jika dihitung tahun, usianya sudah 6 abad lebih. Persisnya 672 tahun yang lalu. Menyadari fakta sejarah, otoritas Desa Cagar Budaya di sana pun sangat memelihara tradisi dan adat leluhur. Salah satu yang ditampilkan kepada rombongan farm trip disebut Parsumut adalah atraksi Famadaya Harimau. Famadaya Harimau, Lauolo Fatao, adalah ritual tolak bala dan penetapan hukum-hukum adat yang berlaku di Desa Hilisi Maetano dan daerah sekitarnya. Pada ritual ini, dilaksanakan foere, doa-doa kuno, serta perarakan patung yang disebut Lauolo Fatao serta diiringi prajurit-prajurit Desa Hilisi Maetano. Atraksi itu kini dibalut peragaan perang seorang prajurit melawan musuh. Menenun dan menumbuk, kami, peserta farm trip disebut Parsumut pertama-tama diberikan topi yang mereka sebut Sou. Itulah tradisi untuk menandai bahwa kami telah dilindungi di Desa Hilisi Maetano. Bagaimana cara membuat Sou topi khas Nias pun dipertunjukkan kepada kami. Tampak sekelompok emak-emak tengah menyulam Sou. Kegiatan itu mereka namakan Mobewewo. Beberapa peserta farm trip ada yang tertarik mencoba bagaimana cara membuat topi Sou. Tak jauh dari situ, kami diperlihatkan aktivitas emak-emak menumbuk padi di losu. Cara tradisional mengolak padi hasil panen menjadi beras yang siap ditanak. Selagi kaum ibu mengolah makanan di dapur, anak-anak pun bermain. Itulah yang dipertontonkan kepada kami. Sebuah permainan anak angka yang disebut Fasuku-suku dimainkan sejumlah anak berpakaian adat dengan riang gembira. Fa plus suku artinya mencari sisir. Sisir yang hilang sebagai sumber permainan. Sejumlah anak berdiri sambil memeluk pinggang kawan di depannya, sehingga membentuk barisan memanjang ke belakang. Anak terdepan mengucapkan perkataan, Heso Suhugu, yang artinya, di mana sisirku? Kepada anak yang ada di belakangnya. Nah, anak di belakang harus cepat menjawab dengan jawaban, Suku Mifurigu, yang artinya, sisirmu ada di belakangku. Begitu seterusnya diulang-ulang, hingga tiba giliran anak yang berada di paling belakang. Ia tentu tidak lagi bisa menjawab, Suku Mifurigu, karena di belakangnya tidak ada siapa-siapa. Dalam permainan itu, anak paling belakanglah yang bersalah. Maka, anak terdepan akan mengejar anak yang paling belakang tapi tetap dalam formasi berbaris memegang pinggang. Jadilah gerakan kepala mengejar ekor yang lucu. Permainan anak yang sangat menghibur. Bisa kiranya Fasuku-suku diangkat menjadi permainan anak Nusantara, yang masuk kurikulum dan bisa dimainkan seluruh anak di Indonesia. Ia tak kalah menariknya dengan permainan anak Nusantara lain, seperti gobak sodor, egrang, patil lele, dan sebagainya. Keseluruhan acara di Desa Hilisi Maetano hari itu, ditutup dengan santap kuliner tradisional. Seorang ibu-ibu menyebutkan nama makanan yang dihidangkan. Saya mendengar ada yang disebut babae, fowini tutu, kofo-kofo, kamumu nip aba endrua, saguni biniogo, dan gowi nibe balae. Last but not least, perlu kiranya dicatat informasi ini, bahwa Desa Hilisi Maetano ditetapkan sebagai Desa Cagar Budaya oleh Tim Ahli Cagar Budaya TACB, Nias Selatan dan Sumatera Utara pada tanggal 27 Oktober tahun 2022. Ketika itu hadir Bupati Nias Selatan, Dr. Hilarius Duha, SH, MH serta Kepala Badan Arkeologi Sumut dan tim Cagar Budaya Sumut. Desa Hilisi Maetano bahkan terpilih menjadi salah satu dari 50 desa wisata terbaik kategori desa. Untuk itu, desa ini beroleh anugerah Desa Wisata Indonesia, ATWI, dari Kemenparekraf. TV Riau Bangkit mengabarkan.